Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk di dalam ibadah kita, mari kita sama-sama memeriksa handphone supaya di silent. Dan yang membawa putra putri mohon kita jaga bersama supaya di dalam ibadah kita benar-benar khusyuk di pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan jiwa kita bagi Allah yang perkasa. Tak kala kita akan memasuki hadiratnya yang kudus. Bapak Ibu dipersilakan berjam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesan 62 bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini sebagai nats pembimbing firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 120 bait yang pertama, yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Kita aminkan dengan bernyanyi dari Kidung Keesan 62, bait yang ketiga dan keempat. Datangnya Roh Kudus
merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dengan 9, demikian firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita mengaku dosa secara bersama-sama. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat, dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikan kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kau bukan milikku.
Jemaat kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri dengan saya. Berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Selayaknya hamba Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosanya di hadapan Allah sambil hidup menurut janji Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai pada yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dari Amsal 3 ayatnya yang ke-32, demikian firman Tuhan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kita aminkan dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 362. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Salam. Iya, harus semangat. Jadi orang percaya itu baik, susah, senang, tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Walau pagi-pagi sekali sudah bangun kita, tapi semua itu harus kita jalani dengan anugerah Tuhan.
Nah, pagi hari ini sebelum kita sampai dalam penyampaian firman Tuhan, kita berdoa, menyanyi, dan membaca firman Tuhan. Kalau ada yang menyampaikan pujian untuk kemuliaan Tuhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sepertinya ada kodenya, tidak ada. Maka karena tidak ada, kita akan mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan di pagi hari ini, di minggu pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita menyambut menyanyi dengan Kidung Kesan 124 bait pertama dan bait yang kedua. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Kita meminta kekuatan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus, kami syukuri karena anugerah dan kasih Tuhan. Oleh Engkaulah yang telah melampaui segala akal, pikiran, dan perasaan kami, sehingga boleh kami sampai di tempat yang kudus dan suci ini untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berkomunikasi langsung dengan kuasa Roh Kudus Allah. Maka dengan itu ya Tuhan, berbicara kepada kami melalui firman, sehingga segala firman yang akan dan telah nanti sampaikan kepada kami tidak pernah kembali dengan sia-sia, tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kami, tapi mampu mengendalikan hidup kami yang penuh dengan dosa ini. Sehingga segala kemuliaan Tuhan, kehormatan hanya bagi-Mu Bapa, dan kami kembalikan semuanya untuk nama-Mu. Hamba-Mu yang berdosa ini, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, hamba-Mu pakai secara luar biasa, mulut bibir sucikan, kuduskan, dan teristimewa jemaat Tuhan yang hendak mendengar Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati dan tubuh jiwa roh kami telah siap untuk mendengar Engkau. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai Engkau. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yeremia di Perjanjian Lama, pasal 28 mulai ayat 1 sampai pada yang ke-17. Artinya adalah satu perikop. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Saya yang pertama, saudara yang kedua sambil bangkit berdiri. Saya akan tunggu sampai dapat semua, saya nggak mau buru-buru karena kita nggak ada yang kita kejar. Dalam 6 hari kita berjuang dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kita khususkan buat Tuhan paling 1 sampai 2 jam. Jadi kita kalau buru-buru tergesa-gesa akhirnya nggak dapat apa-apa.
Jadi saya mau tanya, di samping sebelah, apa ini kanan apa kiri sebelah terserah. Sudah dapat semua ayatnya di Alkitab? Amin. Ya. Kalau bisa saudara saya sarankan jangan di HP dibaca, mesti di Alkitab manual. Saya selalu pakai karena itu lebih baik. Penjelasannya nanti aja di saudara-saudara. Kalau ada yang nggak punya HP juga lihat di HP nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya menyarankan saja. Sudah dapat semua, katakan amin. Kita baca silih berganti, ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, berakhir sama-sama di ayat yang ke-17. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Yahana bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. 1-2 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkut ke Babel. Juga Yohianya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dahulu telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandaran kayu, tetapi aku akan membuat gandaran besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. 1-2 ya. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang
ke-7. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita, bukan mereka. Kita, berarti saya dan saudara, yang mendengar, yang memelihara, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Dipersilakan semua duduk. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Salam. Ya, salam itu damai sejahtera. Jadi kalau orang bilang salam berarti belum makan. Orang Kristen itu nggak diajari lemas, tapi diajari tegas. Ada amin? Kembali ke laptop. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dua manusia yang ada di sini. Katanya mereka nabi, Yeremia dan Hananya. Namanya susah-susah gampang. Memang kalau nama orang aneh-aneh itu Hananya, hanya ini dia buat susah. Pernah lihat topeng? Topeng. Topeng apa itu? Macam-macam. Lihat nanti di luar. Saya nggak menjelaskan itu. Tapi topeng itu adalah bukan asli. Pasti apa namanya? Ya, kalau ada orang yang pakai rambut palsu, berhentilah. Karena nggak ada di Alkitab untuk ngecat rambut. Makanya istri saya pernah bilang, boleh nggak saya cat rambut? Jangan, Alkitab nggak mengasih tahu itu. Kadang-kala kita umat sekarang ini aneh-aneh, saudara. Yang nggak dicatat Alkitab itu pula yang kita lakukan, yang kita nggak lakukan. Tapi yang dicatat Alkitab itu pula yang tidak kita lakukan. Kembali ke laptop. Yeremia dan Hananya adalah kontradiksi. Maka pada akhirnya dia tewas alias mate maham. Artinya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikatakan di sini, dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Ashur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat, dan seterusnya di bawahnya nanti. Orang yang palsu itu selalu dia katakan yang palsu, yang bohong. Saya kasih tahu kepada umat ini dan kepada saya adalah, kalau kita tahu itu benar, kita tidak melakukan itu firman real, kita berdosa. Jadi kalau kita tahu ada kesalahan di sana sini, makanya saya sedih, saudara. Tahu itu dosa, tahu itu salah, masih diubah-ubah, masih ditutup-tutupi dengan tangan kanan dan tangan kiri dan segala macam apapun. Nanti Tuhan akan terang, menerang, dikasih tahu. Saya kasih tahu kepada saudara, sebelum kita sampaikan khotbah ini 5 bulan sekarang. Kalau bulan Maret itu dari sekarang Pak Eko ya ini ya. Kami mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Jangan kelihatan jenggotan tapi kumisan bilang itu sangar. Sebenarnya saya ini bukan orang sangar, orang baik. Karena saya sudah jinak. 5 bulan yang lalu di bulan Maret itu saya jatuh, saudara. Bukan jatuh di dalam dosa, tapi kecelakaan. Keajaiban yang saya lihat adalah Tuhan bekerja. 50 meter dari belakang saya dia bilang, mesti Bapak itu sudah mati di bulan Maret tanggal 13. Saya pelan-pelan dari rumah itu kita berangkat ke sekolah, ngantar anak-anak sekolah setiap hari. Karena rumah kami dengan sekolah itu 30 kilo. Dekat itu Pak. Gak ada yang jauh kalau Tuhan ada di situ. Pasti kita kejar. 30 kilo. Jadi setiap dari rumah itu jam 5. Kalau udah setengah 6 siap-siap terlambat.
Anak-anak saya itu sekolah semua di Estrada Budi Luhur 1 di Bekasi. Saya antar anak-anak saya aman. Pulang pelan-pelan, mengapain lagi kejar apa Pak Eko? Nggak ada. Pelan-pelan lewat kiri. Wow. Tabrak saudara. Dar. Mutar. Kepala ini masuk ke selangkangan. Helm hancur habis, saudara. Di situ saya lihat keajaiban Tuhan. Makanya saya bilang nggak usah kasih tahu orang, nggak perlu, kasih tahu Tuhan saja. Saya bilang tangan saya atau kepala pecah atau kaki dua-duanya pecah, tapi di sini kalau bahasa kedokteran tengkulak, Tuhan tengkulak ini yang ada penyambungan di leher ini Pak. Tahu patahnya Pak Eko? Patah 3, nanti jumlahkan. Sudah itu remuk 9. Berapa jumlahnya Pak Eko? 6. 9 patahan. Sampai dokter bilang ini orang kuat banget sih orang ini. 4 jam nggak dia apa-apain, saya dibiarin di situ. Dan 4 hari nggak dioperasi saudara, dibiarin di situ. Seorang dokter itu dia bilang ahli tulang patah. Ini orang kuat banget ya. Istri saya bilang iyalah, orang dia mantan petani pasti kuat. Sesungguhnya bukan karena saya mantan petani saudara. Sesungguhnya karena ada Tuhan dalam kehidupan saya yang menguatkan saya. Amin. Yang saya syukuri adalah satu. Ketika anak-anak saya bawa nggak ikut mereka. Orang bonceng 2 kok, 2 di belakang. Berarti 3 di motor itu udah pelanggaran secara aturan bermotor. Sepeda motor. Pelanggaran. Pakai helm, pakai. Coba kalau nggak pakai helm. Helmnya remuk, langsung buat di tempat, buang. Orang yang ada bertanggung jawab, enggak, langsung pergi. Patah. Saya bangun, saya bilang Tuhan alai. Baru ada orang tepuk saya Pak. Syukur Bapak enggak mati. Baru ada kakek-kakek bilang gini, sudahlah nak, bangun. Kau masih hidup. Saya belok kanan, udah enggak ada orang yang entah kemana. Siapa dia saya enggak. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, baik suka maupun duka, ketika suka pun kita harus apa? Syukuri. Nabi Hananya adalah dia palsu. Coba kalau kita percaya dengan yang namanya palsu. Allah yang palsu. Ingat yang saya syukuri tadi karena anak-anak saya tidak ikut jatuh bersama dengan saya. Tunggu dulu antara anak-anakmu yang gak berdosa ini, kau pulang, baru engkau yang agak sedikit ada dosa mungkin sedikit ya, sedikit. Dihajar. Tuhan bilang kan, orang yang kukasihin dia kuhajar dan ku tegor. Itu peringatan yang sangat luar biasa, sama seperti Hananya ini. Diperintahkan kepadanya, ayat yang ke-2 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Saya kasih tahu, nggak boleh berdoa di atas sampah. Bagaimana orang? Dia mau bebaskan orang, dirinya aja belum bebas. Itu namanya palsu. Makanya ada orang, Pak doakan saya dong. Ya, pengakuan dosa sama Tuhan dulu dong. Apa yang kita akui? Aku manusia yang berdosa. Setiap minggu kita ada pengakuan dosa. Ada amin? Tapi kita cuma lewat begitu aja. Kenapa ada pengakuan dosa itu? Gak pernah dilewati setiap minggu. Karena 6 hari kita melakukan dosa dan pelanggaran dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Apalagi ini nama Hananya ini. Aku telah mematahkan Kuk. Kuncinya adalah orang ini gak mau menerima anugerah Tuhan, tapi nggak ada pertobatan. Perlu bertobat itu, karena firman Tuhan bertobatlah kerajaan Allah sudah. Ya, kata Matius benar itu sebenarnya. Doakan orang, diri sendiri nggak bisa doain.
berbicara hal-hal yang luar biasa tapi nggak pernah dialami. Bayangkan saya anak 4 saudara, hanya saya pekerjaannya pendeta. Semua mereka dipelihara oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada amin? Saya kasih tahu kepada jemaat ini, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sekarang cukuplah sekarang. Kadangkala kita mempersukar diri kita sendiri. Dia buat lagi di ayat yang ketiga, dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala berkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkut ke Babel. Coba lihat, nabi palsu selalu menjanjikan yang wah, selalu menjanjikan yang indah-indah. Bukan ibu indah ya, bukan. Yang indah-indah. Makanya jangan tertipu, nanti akan kubuat ini, nanti akan kurancang ini. Gak perlu. Presiden Republik Indonesia sekarang itu perbedaannya dari presiden lain apa? Begitu dialah katakan ini, dia langsung eksekusi, kusi langsung dikerjakan. Siapa yang punya iman dalam ruangan ini? Punya iman kah? Enggak ada tunjuk tangan, berarti enggak punya iman kah? Punya iman semua kah? Kerjakanlah imanmu itu. Siapa yang punya pertobatan dalam ruangan ini? Sudah bertobat kah? Kerjakanlah pertobatanmu. Kerjakan keselamatanmu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Nggak boleh dibiarkan. Sudah banyak orang di sana sini yang memberitakan Injil. Mesti kita malu Bapak Ibu dan Saudara. Coba lihat sekarang live. Orang yang baru bertobat, makanya yang orang terdahulu menjadi yang apa? Terakhir, orang yang baru awal menjadi yang terkemuka. Bohong kekristenan kita, bohong kependetaanmu, buang. Ini Nabi Hanaya ini diperintahkan, jangan. Maka dia bilang, bukan seperti itu tadi dia katakan, Yeremia. Nabi-nabi sebelum engkau dan sebelum aku sudah mengatakan ini, tapi bukan seperti yang kau katakan. Begitu gampangnya iman, begitu gampangnya percaya, tapi mengerjakannya no. Begitu dikasih masalah, baru takut, baru gemetar. Selama 6 bulan, selama 5 bulan, 3 bulan saya nggak bisa bergerak, saudara. Semua ditangani oleh istri saya. Pekerjaan saya dalam kehidupan rumah tangga kami, mengantar anak-anak, sampai sempat saya putih, saudara. Sempat gemuk, tambun bukan? Kenapa nggak bergerak? Nggak boleh digerakin, saudara. Tapi coba lihat sekarang. Ini ada pen di sini Pak Eko. Itu kalau bukan Tuhan. Di rumah sakit juga kalau bukan Tuhan, saya nggak pernah libatkan orang lain untuk kehidupan kami. Begitu ada respon pun dari sini, saya bilang nggak usah, cukup doakan saja. Jadi kalau saya boleh berdiri di hadapan saudara hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Maka ketika saya ditelepon kemari, sudah lama kita nggak berjumpa. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang saya kasih tahu bahwa saya bersyukur karena Tuhan masih izinkan saya untuk hidup hari ini. Ada amin? Pak Hendro Sumarsono almarhum, kami sewaktu saya pimpin PLPRI di sini, dia duduk di belakang. Dia bercerita hal yang sama. Hampir mati, saudara. Dan dia katakan, karena Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi apa nyanyian bilang, kalau kita hidup sampai sekarang ini harus kita jangan sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Lakukan apa yang Tuhan kasih tahu kepada saudara dan saya. Ayat yang keempat, juga Yekonanya bin Yoyakim, Raja Yehuda berserta semua orang
buangan dari Yehuda dan yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Katanya, Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menempati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Artinya moga-moga itu mudah-mudahan. Berarti nggak ada kepastian. Yang ada kepastian hanya satu, di dalam Yesus Kristus. Amin. Dalam poin ini, Hanaya ini menolak semua janji Tuhan. Itu yang pertama. Menolak. Dia merasa diri hebat. Tanpa pertobatan nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Bertobat dulu. Apa sih bertobat itu? Ya bertobat, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan hal-hal yang munafik, tinggalkan hal-hal yang palsu, tinggalkan hal-hal yang bukan. Sudah ada Yesus masih memuji yang lain lagi. Ya cemburulah Tuhan, marah dia pula. Sudah dikasih tahu berulang-ulang, tapi nggak pernah tahu. Kenapa orang Kristen itu dia yang penting saya udah selamat, enggak, bukan hanya itu tugas orang Kristen, enggak. Coba cek nanti buka Google, buka semua apa di Kristen itu bagaimana perdebatan rohani. Mereka hafal semua ayat-ayat itu dengan gamblang, luar biasa. Dan siapa mereka? Bukan yang lahir dari Kristen menjadi orang percaya, tapi yang keluar yang pernah bukan orang percaya. Dia memiliki roh yang sangat luar biasa. Saya takut itu orang-orang di gereja nggak punya roh Allah. Minta maaf buat ini. Tapi yang ada roh Allah orang yang takut akan Tuhan. Tidak jaminan engkau duduk bertahun-tahun dalam gereja, tapi perbuatanmu berbohong melulu, palsu. Tahu kacamata ini kenapa? Ini gara-gara itu. Orang sebelah kiri yang patah kok, kacamatanya sebelah hilang. Pecah. Tapi saya kendor dengan melakukan pekerjaan Tuhan? Enggak. Kalau ada yang meminta saya untuk melayani Tuhan, saya siap. Kenapa? Bukan karena saya jatuh, memang dari dulu seperti itu. Tapi kalau enggak diberi kesempatan, ya apa boleh buat, saudara. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Ayat yang ke-7, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu. Ini tegas, bukan dikatakan di depan, di telingamu. Kenapa di telinga? Supaya dengar khusus. Kenapa enggak dikatakan begitu? Enggak, di telingamu. Di ayat yang ke-7, seluruh rakyat ini, nabi-nabi yang ada sebelum engkau, aku bilang Yeremia, dan sebelum engkau dari dahulu kalas telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap raja kerajaan negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Begitu datang COVID langsung orang gereja juga sama-sama takut juga. Oh takut, sesudah itu bohong lagi. Kasihan banget. Saya bukan marah tapi menegaskan supaya iblis itu gemetar. Masa sih kita ini bisa berbohong? Makanya kalau ditanya di satu perasaan, kau orang Kristen apa orang Australia atau Amerika, Eropa, orang Kristen, langsung enak. Kenapa? Seolah-olah benar. Padahal yang benar cuma satu, Tuhan Allah aja, Yesus Kristus pula itu. Semua kita ini palsu. Kalau yang nggak mengaku dirinya palsu berarti dia orang hebat. Amin. Anggap dirimu palsu tapi engkau berubah.
Karena perubahan yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ada amin? Iya, pagi-pagi itu harus semangat. Makanya sengaja ditukar saya di jam 9 ke jam 6. Saya nggak takut. Jam 5 pagi juga tak datangin, tidur di situ. Saya bilang saya mau tidur di Depok itu. Tanya saudara, bawa mobil? Enggak, saya naik angkutan umum. Kenapa? Supaya saya nggak mau apa, yang penting saya sampai. Nggak bergantung dengan kondisi saudara, nggak bergantung dengan situasi. Ya mungkin ada faktornya inilah, tapi nggak usah itu buat jadi alasan. Ya. Nggak ke gereja pagi-pagi karena telat banget. Coba lihat oma-oma yang ada di depan, 3 orang ini ada lebih ya. Saya bangga banget tadi dibilang senior ya. Iya, saya senang dengan oma-oma. Luar biasa bisa bangun pagi, jadi saya kalah anak muda ini. Saya umur 51 tahun kemarin 5 Mei Pak Eko. Nggak ada Pak Eko selama ulang tahun sama saya. Bercanda. Ibu bapak yang kasih Tuhan Yesus nggak penting itu, yang penting kita ketemu hari ini. Semangat itu yang membuat kita hidup untuk mengikuti Yesus walaupun banyak masalah, banyak tantangan. Ada amin? Gefor, nip up. Tetap tegar. Paul Cole itu dia bilang tetap tegar di masa kesukaran. Saya boleh jujur hari ini? Ya. Hampir berapa puluh tahun saudara saya udah khotbah. Dan dalam tahun kebelakang ini sampai sekarang ini saya terima segala khotbah saya. Saya terima semua nyanyian saya. Tahu nyanyiannya yang saya selalu nyanyikan? Selidiki aku. Selidiki sampai dalam Pak Eko. Benar enggak lo? Benar enggak? Kalau enggak benar ya sekarang menyerah. Itu yang dikatakan hari ini Yeremia kepada anaknya ini. Kalau memang seperti itu biarlah moga-moga. Tahu moga-moga? Mugi-mugi. Mudah-mudahan. Ingat dalam iman kekristenan tidak ada mudah-mudahan. Tapi pasti. Makanya banyak orang yang seberang masuk tanpa enggak diinjili. Coba lihat. Makanya saya bilang saya lus dada saja. Tuhan Allah, saya ini sampah, saya ini pembohong, saya ini pembual. Coba lihat mereka. Begitu gamblangnya dia menyampaikan firman dan semua ayat yang di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mereka akan diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan 14 anak aku jalan kebenaran hidup, semua mereka sebutkan itu. Kita kemana? Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dari kecil itu kemana? Wow, moga-mogalah kau selamat. Kenapa? Kerjakanlah keselamatanmu kata Paulus kok. Enggak dibiarin begitu saja. Oh yang penting udah ini saya ke gereja semua palsu. Saya kasih tahu kepalsuan itu bukan hanya ini. Coba lihat di warta saudara, tahu itu. Ya, dipakai topeng di sini. Orang Kristen sering melakukan itu, sering. Maka dengan itu bertobatlah. Moga-moga Tuhan kasih tahu kepada Yeremia. Nabi-nabi yang sebelumnya sudah tahu itu. Covid itu ada. Begitu terjadi Covid semua keok, termasuk hamba Tuhan juga. Aduh, mungkin saling memaafkan satu dengan lain. Sesudah selesai Covid, apa sekarang itu Covid dibilang itu? Sudah selesai apa belum selesai atau macam-macam lah dibilang. Nggak tahu saya istilah-istilahnya. Nggak penting itu istilah. Percaya Tuhan Yesus saja. Baru mulai lagi. Pakai tanduknya. Itu juga kekristenan. Pernah lihat lalat ubi? Oh, itu contoh konkret orang kita itu. Lalat ubi itu kalau diusir, dia pergi. Begitu tangan kita nggak ada lagi, dia balik lagi. Lah, begitu kita datang ke gereja, semua disegarkan. Ada amin? Begitu pulang gereja, ngaur lagi. Kembali dalam kehidupan sehari-hari lagi. Bukan itu maknanya itu. Kembali kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Ayat 9 dan 10. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi,
maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Perlu diuji kah iman itu? Perlu patah tangan dulu. Imannya benar-benar jadi GKO apa enggak? Benar kok. Bisa berubah enggak? Bisa aja kalau enggak tetap taat kepada Tuhan. Maka tetap kita diingatkan oleh Tuhan. Ingat, ketika ada masalah dalam kehidupanmu, jangan anggap itu malapetaka. Amin. Tapi anggap itu menjadi peringatan bahwa engkau sempat melenceng, maka lurus lagi. Tahu kehidupan orang yang bertobat, do re mi fa sol la si do. Wah, bisa ya pemimpin kor ya, bisa. Bukan tugas saya itu, Pak Eko aja. Ya, masing-masing punya tugas, saudara. Jadi kalau jatuh janganlah bilang, aduh Tuhan nasibku. Nggak ada nasib. Nggak ada hukum apa namanya itu. Yang ada di kekristenan hukum tabur. Kalau tabur bunga pasti terima apa? Bunga. Kalau tabur iman menerima apa? Kalau tabur kejahatan pasti terima kejahatan. Makanya orang Kristen itu lebih bahagia memberi daripada Iya. Kok bodoh banget lah. Datang Paulus yang lebih konyol lagi. Bagiku hidup adalah Kristus, kalau aku mati adalah keuntungan. Konyol pisan itu orang ya. Karena ini semua dipatahkan, semua kemunafikan, semua kebebalan, semua bohong, semua yang palsu buang dalam nama Yesus. Apa yang ada? Tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Kayak domba mesti dituntun. Makanya tetap ada gembala di tempat ini. Ada amin, Pak Eko? Syukur gembalanya perempuan. Saya lihat ada perubahan yang sangat luar biasa. Saya kurang tahu apa yang mati saya lihat lah. Kalau saudara nggak lihat ya nggak usah. Tapi saya lihat karena di tempat pendeta-pendeta itu saya lihat dulu buku-buku kemarin di situ, baju di situ. Tapi saya lihat tadi malam, saya bilang anak saya kok beda ini. Saya buka lemari, nggak ada isinya. Waduh. Nah, itu satu perubahan yang real. Tapi itu bukan satu-satunya. Ada yang mau diubah dalam kehidupan ini. Ada men? Pribadi lepas pribadi. Kalau umur panjang diberikan oleh Tuhan, banyak orang yang pergi COVID itu, saudara tahu nggak? Belum siap mati, tapi seolah-olah dipaksa. Tapi saudara masih hidup sampai sekarang ini. Semua karena apa? Anugerah Tuhan. Hananya dia tolak anugerah. Dia tolak nubuat itu. Itu kekalahannya dia. Dikasih tahu bebal, dikasih tahu nggak percaya. Saya kasih tahu orang Kristen itu banyak yang bebal sebenarnya itu. Banyak, termasuk ini orang. Termasuk ini. Tapi bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena dibilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kalau Tuhan dilibatkan pasti semua terlaksana. Yang ke selanjutnya saudara. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini beginilah jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Coba lihat, orang yang punya hikmah itu tinggali kalau orang gak bisa didengar. Orang bebal. 4 ditambah 4 sama dengan 3 katanya. Dasar bebal. Dia katakan 4 ditambah 4 sama dengan 3. Walah. Tanya lagi yang ketiga. Dia bilang Bapa dan Roh Kudus. Udah cukup itu kalau kekristenan. Cuma 3 kali aja tanya. 4 ditambah 4 berapa Pak? 3. Tapi baru dia bilang bukan, tapi 4. Dia pergi. Kibaskan dia punya jubah. Udahlah, gua nggak mau pikirin lo. Masalah bagi lo. Ngapain saudara? Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat ganda besi sebagai gantinya. Boleh patahkan ya, namanya juga palsu. Semua dibilang. Jadi jangan percaya sekarang kalau ada yang aku nanti nggak usah.
Aku mau lihat yang real-realnya aja. Gak usah percaya nanti, oh nanti begini ya, begitu. Gak percaya, gak penting itu. Pergi kerja. Punya iman? Punya. Tuhan Yesus bilang, gak usah banyak-banyak imannya. Seberjar biji sesawi saja. Bisa pindahkan gereja ini ke laut. Apa mungkin? Ya gak ada yang mungkin, yang tidak mungkin dalam Tuhan. Tapi Hananya dia beri semaksimal mungkin tenaganya. Dia bilang bisa, gak usah bertobat, gak usah. Yang penting kita kerjakan aja. Gak boleh, semua ada namanya proses. Proses itu adalah masalah besar dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara di proses itu ada malapetaka, ada penyakit, ada kurang makan di situ, ada kurang uang, ada dipecat dari pekerjaannya. Itu proses. Mau nggak tinggalkan Yesus? Ya udah, kalau tinggalkan Yesus dia bilang, aduh jangan sembah, nggak jadi, nggak ada itu. Ya silakan, diberi kebebasan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi dalam gereja GKO Depok 1 diberikan kebebasan kepada saudara. Mau saudara bergereja terserah, tetapi selalu diberi tuntunan. Makanya ditaruh gembala sidang begitu kosong, saudara. Syukur bukan saya gembala sidang saudara, bercanda. Kalau saya mungkin lebih galak lagi, saudara. Mungkin juga sebaliknya. Doakan aja supaya kita panjang umur, gak usah bahas itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau. Tidak mengutus engkau. Udah tegas loh, masa gak sadar-sadar juga? Tahu akibatnya kalau menolak terus? Ada di ayat yang 16 dan 17. Jemaat baca sama-sama. 16 dan 17. Jangan lihat saya terus, saya udah ada yang punya. Kepala ya ini kok selalu bercanda. Ngapain sih? Kalau kita nggak bercanda muka kita cepat keriput. Udah 51, udah 61 umur, cepat tua karena mikirannya terlampau keras. Ayat 16, 17, 1, 2, ya. Ya, tahu nggak? Kalau nggak mendengar Tuhan, tahu? Saya pelan di sini, tapi tegas. Kau mati, pergi di hadapan Tuhan. Habis nggak mau didengar. Kalau saya jadi gembala begitu. Kalau nggak mau dengar, pergi dan matilah kau besok. Lah, kok bisa hamba Tuhan mengutuk? Coba lihat, nggak mengutuk, ngasih tahu. Habis dikasih keras, dikasih lembut. Polkol bilang ketegasan tinggi, kelembutan juga harus. Baru terjadi yang namanya Pak Eko. Jangan lupa-lupa itu Pak Eko. Ilahi Pak Eko. Perlu tegas. Jangan lebay. Jangan letoy. Dan kelembutan itu harus seimbang. Kalau anak-anak saya salah, saya pukul benaran pantatnya. Tak, bak. Ingat enggak? Atau pakai kayu. Orang firman Tuhan bilang kok, sekarang jangan. Apaan? Itu mah urusan bapak dan anaknya. Orang dibilang kok, ajari dia ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika diangkut, ketika di mobil, ketika di pesawat, dimanapun. Pengajaran itu harus terus continue, berterus menerus. Gak jamin anak-anak pendeta benar, gak jamin anak-anak jemaat juga benar, gak jamin anak jemaat juga salah, gak jamin juga anak pendeta salah. Gak masalah itu, tapi dia anak takut akan Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Betul kan? Saudara kaget, kok bisa? Kita respon firman Tuhan. Jangan terhisap saudara dengan kuasa Tuhan hari ini. Kidung Kesan 550. Bait pertama, hidup yang jujur. Wow.
kepala dan berdoa syafaat kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan yang telah engkau dengar. Biarkan jiwa, tubuh, rohmu insaf dengan semua firman hari ini. Karena hambanya yang menyampaikan juga bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan karena kuasa Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan menjadi jemaat yang bertopeng. Jangan menjadi jemaat yang palsu. Jangan menjadi jemaat yang pura-pura baik. Tapi jadilah hamba Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang melakukan firman-Nya. Yang melakukan segala tugas yang telah diembankan kepada saudara dan saya. Sehingga segala kemunafikan, segala bohong, segala sesuatu yang tidak layak kita tolak, kita buang di dalam nama Yesus. Renungin pribadi lepas pribadi. Tuhan, akulah orangnya. Kalau engkau ibu, akulah ibu yang pembohong, yang palsu. Kalau engkau orang Kristen, bilang aku yang orang Kristen palsu selama ini. Rupanya melalui firman Tuhan hari ini saya diinsafkan, diingatkan oleh firman-Nya. Jangan terlambat saudara. Kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah mendekat. Maka dengan itu bertobatlah. Dan saya juga bertobat dengan semua dosa-dosa saya. Bapa di dalam surga, inilah umat-Mu. Ini juga hamba-Mu yang tidak berguna ini. Telah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu yang berdosa ini. Telah Engkau sucikan, kuduskan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Allahku, Bapa, Anak dan Roh, Alfa dan Omega, dalam Yesus Kristus. Kami diubahkan, kami dipulihkan oleh firman-Mu melalui kehidupan Hanaya yang menolak semua janji-janji Allah, sehingga dia menerima akibat dan dampaknya. Tuhan, biarlah kami lalu daripada semuanya itu. Sadarkan kami melalui hamba-hamba Tuhan seperti Yeremia. Jangan kami keraskan hati kami. Jangan kami tutupi semua dosa yang ada dalam kehidupan ini. Tapi kami mempermalukan iblis, menelanjangi iblis dengan kuat kuasa darah Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Allah yang Roh Kudus, yang senantiasa memberkati kami. Boleh jemaat ini keluar dari tempat ini satu pun tidak ada yang lalu dari segala berkat rohani jasmani, kesehatan, kesembuhan, pemeliharaan, penjagaan yang datangnya daripadamu. Terima kasih ya Allahku. Makasih ya Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang senantiasa menyelamatkan kami, menolong kami. Tidak ada Allah selain Engkau Bapa. Pakailah jemaat ini dan pakai hamba-Mu, pakai kami semua untuk menjadi berkat bagi bangsa, negara, dan juga jemaat kami dan gereja kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Firman-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami yakini, kami percayai. Ketika ada godaan, ketika ada tantangan dalam kehidupan kami, boleh kami bangkit, boleh kami keluar sebagai pemenang. Walaupun berdarah-darah, walaupun kami menangis darah, tapi kami bilang Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Bapa di dalam sorga, kami berdoa di minggu tanggal 2 Juli hari ini, minggu pertama di minggu ini. Kami berdoa buat keluarga Bapak Sanyoto, Bapak Rizky Kartika Jusi Neono, Bapak Amir Sahat Parulian, Saudari Dewi Rahmawati, Bapak Penatua Pungkar Patar Silang Si Galingge, keluarga Edi Kristianto, Bifred Dost Lumenta, Penatua Agung Budi Kaprikorniawan,
Maria Huta Barat, Bapak Penatua Isnyur Rani Abraham Watimena. Tuhan, seluruh keluarga ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka menjadi gereja-gereja kecil di setiap rumah tangga masing-masing, sehingga kerohanian mereka, kepribadian mereka dipelihara, dijaga oleh kedaulatan Tuhan. Kesehatan jasmani, keperluan, kebutuhan rohani jasmani mereka dipenuhi oleh Tuhan, dan sembuhkan mereka dari segala hal apapun, sehingga boleh mereka melihat kerajaan Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, tolong mereka Tuhan, karena mereka adalah pilar-pilar gereja kami yang meneruskan waris kemuliaan Allah dalam kehidupan bergereja kami, rohani kami. Anak-anak kami berikan yang tepat untuk pasangan hidup mereka. Berikan pekerjaan yang baik, yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan boleh mereka bertahan dan berjuang dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang mendapatkan keturunan, juga Engkau berikan keturunan, jamah rahim setiap ibu-ibu kekasih kami. Ibu yang sedang mengandung juga jamah, berkati buah kandungan yang telah Engkau berikan Tuhan. Berikan pertumbuhan secara intensif, sehingga pertumbuhan bayi dan anak semakin baik. Itu juga bangsa dan negara dan kota Depok kami Tuhan. Berikan perlindungan yang intensif, sehingga kemuliaan Allah boleh nyata dalam kehidupan orang-orang Depok di sekitar kami dan termasuk gereja Tuhan. Jadikan menjadi berkat gereja-gerejamu di tengah-tengah Depok ini, kota Depok khususnya. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan baptisan anak tanggal 16 Juli 2023. Biarlah sungguh-sungguh mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mereka melihat keilahian Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang tua dan anak berikan kesepakatan untuk penyerahan diri total kepada Tuhan. Ini adalah tanda petobatan yang awal untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh tidak hanya alasan saja untuk bisa dibaptis, tapi benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan, kami pertaruhkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mai Ruhu, Ibu Novi Alex, Ibu Tutie Pujian Stirin, Ibu Juliana Sibu, Bapak Suegito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nusi. Bapa dalam surga, juga kami serahkan semuanya mereka dalam tangan Tuhan, dan Ibu Susana Lemeki dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Pertolongan-Mu, lawatan-Mu boleh mereka alami dalam kehidupan mereka, kesembuhan ilahi, jamah mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga boleh mereka melihat kemuliaan Allah ketika mereka disembuhkan dengan bilur-bilur darah Kristus Yesus. Yang mustahil bagi mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan pokok doa kami dalam Palembang. Orang Palembang adalah kelompok besar orang yang tinggal di kota Palembang dan beberapa daerah sekitarnya. Orang Palembang, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga ada keselamatan di sana. Kirimkan anak-anak Tuhan yang terbeban untuk menyampaikan kemurahan Tuhan di sana. Bila kebebasan untuk melakukan semua kehendak Tuhan di sana boleh Tuhan, dan juga pemberitaan Injil boleh tersampaikan di sana. Pelihara orang-orang yang ada di sana dan orang-orang yang akan tergerakkan hati di sana. Siapapun kami bukan dari tempat ini yang tergerak hati untuk menyampaikan Injil di sana Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam nama Kristus. Gitu juga doa kami untuk gereja-gereja antar denominasi di Sumatera Selatan dapat bersatu untuk pemberitaan Injil. Tuhan, kebersatuan itu sekarang penting. Biar kami disatukan, jangan hanya semboyan saja, tapi kami dapat mempraktekannya, kami dapat lakukannya di tengah-tengah kehidupan khususnya orang Palembang dalam tangan Tuhan dan di tengah-tengah bangsa ini. Pertolongan-Mu, lawatan-Mu yang boleh kami rasakan. Itu juga saudara-saudara kami yang berulang tahun,
kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan mereka. Saudari Dinar Iriani Pardedi, Saudari Gracia Fidi Kristiani Haurisa, Jalu Utomo Diso, Dorce Irene Pati, Orlando Johannes Pati, Tirsa Elda Untani Jusi, Yosina Nobeli, Rosalin Evelini Waltete, Confit Carmen Pati, Andrea Sabto Yulianto, Pendeta Iren Monalisa Tete Lepta. Tuhan, terima kasih umur yang telah Engkau tambahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami ini yang telah kami sampaikan kepadamu. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Detik jam yang telah Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka syukuri kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang telah melampaui segala akal, pikiran, dan perasaan mereka, sehingga boleh mereka ada sampai saat ini. Dan juga kami yang telah melayani Engkau hari ini Tuhan, di atas mimbar, di bawah mimbar. Salam presbiter, penerima tamu, dan hamba-Mu di mimbar 1, mimbar 2, yang memainkan musik dan ukap prokantor. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, yang juga kostor Tuhan, yang senantiasa setia untuk melayani, membersihkan gedung gereja ini. Engkau berkati kami secara jasmani dan rohani, sehingga boleh kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini sampai kehidupan yang akan datang. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami sebelum kami pulang di tempat ini. Kami mohon ampun di hadapan Allah, sehingga segala berkat-Mu tidak terhambat oleh dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan pulang ke rumah masing dan hamba-Mu akan pulang ke Cikarang. Sertai lindungi juga dari segala mara bahaya, dan kami semua yang akan pulang, pertolongan lawatan Tuhan. Biarlah kasih Allah. Sinode kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, rencana hari ini, kalau Tuhan berkenan akan ada ujian Prometir yang akan dilangsungkan di BC atau di mana. Engkau berkati Tuhan, supaya ada pendeta-pendeta yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, untuk kami bentuk baru lagi. Kami serahkan semua dalam penginjilan, pendesaan dimanapun mereka berada, di pelosok. Cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka sesuai kemurahan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, kami persembahkan seluruh kehidupan kami hari ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Kristus, semua para majelis penatua diakan yang telah terlibat, dan juga pelayanan kami nanti jam 9 lagi, dan untuk seterusnya sore kalau ada, dan juga pelayan-pelayan kategorial kami serahkan semuanya dalam tangan dalam sepekan minggu ini. Dalam nama Yesus, kalau ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon ampun di hadapan Allah, dan sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, membawa kami ke dalam, tapi lepaskan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita tiba saatnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian firman. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari 380 bait pertama. Setelah itu dikumpulkan persembahan baru bait kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan doa kita secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan di hari ini dan mengusaikan ibadah pagi hari ini. Namun sebelum kita menerima segala berkat anugerah Tuhan, menyambut menyanyi dengan Kidung Kesan 534 bait pertama dan bait yang kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Saudara jemaat, pulanglah dan taatlah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai sesama insan dan terima segala berkat Tuhan yang dicurahkan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang lemah. Bapa jua bimbing aku kehidupan kekal. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.